Assalamualaikum, kami dari kelompok 4. Langgeng Purwaji 19520019. Alimatun Musyayada 195-2047. Anissa Tur Afifa, NIM 1952-2060. Bayu Dewa Ramdhani, NIM 1905-2082. Teori belajar Skinner. Teori belajar Skinner didasarkan atas gagasan bahwa belajar adalah fungsi perubahan perilaku individu secara jelas. Perubahan perilaku tersebut diperoleh sebagai hasil respon individu terhadap kejadian atau stimulus dari lingkungan. Penelitian yang dilakukan Skinner dipengaruhi oleh percobaan Pavlov dan ide-ide John Watson atau bapak behaviorisme. Salah satu hasil penelitiannya yang terkenal adalah kotak Skinner atau Skinner Box. Ketertarikan Skinner terhadap perilaku individu terletak pada stimulus respon yang dihasilkan. Penguatan merupakan unsur terpenting dari teori stimulus respon Skinner. Penguatan stimulus diberikan berulang-ulang agar dapat memperkuat respon yang dikehendaki, sehingga perilaku individu dikontrol oleh penguatan stimulus yang mengikutinya. Ukuran perilaku individu yang terpenting adalah tingkatan atau kecepatan responnya. Perilaku individu yang diamati Skinner agak berbeda dengan perilaku yang diamati dalam teori behaviorisme sebelumnya. Dalam teori behaviorisme Skinner, dikenal istilah responden dan operan. Responden merupakan respon-respon individu yang secara otomatis diperoleh melalui stimulus yang sudah dikenal dan relatif tetap. Sedangkan dalam pengkondisian operan, stimulus awal tidak selalu dapat diketahui. Individu hanya sekedar memunculkan respon-respon yang dikontrol oleh penguatan stimulus yang mengikutinya. Menurut Skinner, perilaku operan lebih berperan dalam kehidupan manusia dibanding perilaku responden. Hal inilah yang mendasari teori Skinner tentang pekondisian operasi atau operan conditioning. Operation conditioning. Dalam salah satu eksperimennya, Skinner menggunakan seekor tikus yang ditempatkan dalam sebuah peti yang disebut dengan Skinner Box. Kotak Skinner ini berisi dua macam komponen pokok, yaitu manipulandum dan alat pemberi reinforcement yang antara lain berupa wadah makanan. Manipulandum adalah komponen yang dapat dimanipulasi dan gerakannya berhubungan dengan reinforcement. Komponen ini terdiri dari tombol, batang, jeruji, dan pengungkit. Dalam eksperimen tadi, mula-mula tikus itu mengeksplorasi peti sangkar dengan cara lari ke sana kemari, mencium benda-benda yang ada di sekitarnya, mencakar dinding, dan sebagainya. Tingkah laku tikus yang demikian disebut dengan emitted behavior atau tingkah laku yang terpancar, yakni tingkah laku yang terpancar dari organisme tanpa memedulikan stimulus tertentu. Kemudian salah satu tingkah laku tikus seperti cakaran kaki, sentuhan moncong dapat menekan pengungkit. Tekanan pengungkit ini mengakibatkan munculnya butir-butir makanan ke dalam wadahnya. Butir-butir makanan yang muncul merupakan reinforce bagi tikus yang disebut dengan tingkah laku operan yang akan terus meningkat apabila diiringi reinforcement, yaitu penguatan berupa butiran-butiran makanan ke dalam wadah makanan. Skinner membedakan perilaku atas, satu perilaku alami, innate behavior, yang kemudian disebut juga sebagai klasikal ataupun responden behavior, yaitu perilaku yang diharapkan timbul oleh stimulus yang jelas ataupun spesifik, perilaku yang bersifat refleksif. Yang kedua, perilaku operan atau operant behavior, yaitu perilaku yang ditimbulkan oleh stimulus yang tidak diketahui, namun semata-mata ditimbulkan oleh organisme itu sendiri setelah mendapatkan penguatan. Dalam eksperimen Skinner tersebut terdapat istilah penguatan atau dapat disebut sebagai reinforcement, yaitu setiap kejadian yang meningkatkan ataupun mempertahankan kemungkinan adanya respon terhadap kemungkinan respon yang diinginkan. Biasanya yang berupa penguat adalah sesuatu yang dapat menguatkan dorongan dasar atau basic driver seperti makanan yang dapat memuaskan rasa lapar atau air yang dapat memuaskan rasa haus. Namun tidak harus selalu demikian. Dalam penguatan tersebut dibedakan antara penguatan positif dan negatif. Penguatan positif adalah stimulus yang apabila diberikan sesudah terjadinya respon meningkatkan kemungkinan respon tersebut. Penguatan negatif adalah stimulus yang dihapuskan sesudah responnya timbul, meningkatkan kemungkinan adanya respon shock, elektrik, dan bunyi yang menyakitkan. Digolongkan sebagai penguat negatif dan jika penguat itu dapat ditiadakan ketika timbul respon yang diinginkan. Melalui intermittent schedule, Skinner mengidentifikasi dua macam penguatan, yaitu penguatan berjangka atau interval reinforcement
dan penguatan berbanding atau ratio reinforcement. 1. Interval reinforcement adalah penguatan yang dijadwalkan atau yang muncul pada interval waktu yang telah ditentukan. Contoh, seseorang yang memutuskan untuk memberikan permen hanya jika orang tersebut tetap diam selama 5 menit. Setelah itu, baru diberikan permen. Tidak ada penguatan tambahan yang diberikan sampai berlalu 5 menit berikutnya. Kedua, reinforcement ratio adalah penguatan yang muncul setelah sejumlah respon tertentu. Contoh, seseorang akan memberikan permen pada seorang anak apabila anak tersebut menampilkan perilaku patuh. Setelah anak tersebut patuh, kemudian diberikan permen tersebut, dan terus seperti itu sehingga anak tersebut benar-benar patuh.